Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang, selamat berakhir pekan. Kebetulan hari ini hari Minggu, coy. Jadi saya nggak kerja hari ini. Saya ingin libur. Nah, baik teman-teman. Semalam saya buka YouTube lagi dan kita lihat di sini sepertinya masalah COD-COD-an kemarin itu marak, Pak. Sekarang ini lagi viral-viralnya. eh se Ya banyak lah yang reaction, ada yang menanggapi. Nah, di sini saya heran loh ini. Kenapa kita pada nyalahin si pembeli dan si kurir, sementara ada si penjual di sini. Di video ini kita akan membahas fokus semua masalahnya, dan untuk kesalahan itu sendiri saya berani sebutkan itu salahnya si penjual. Titik. Ini ada beberapa video. Yang pertama itu video tentang klarifikasi COD dari kurir. COD tidak mau bayar. Oke, ini judul dari apa? Dari konten-konten yang dibuat oleh YouTuber-YouTuber lain. Kemudian ada juga perkara tolak bayar COD memanas. Amzi ancam lapor polisi. Nah, ini sepertinya hanya pemberitaan saja, tapi ada videonya juga. Tetap videonya isinya ya perkara kemarin. Kemudian kita lanjut lagi ke video yang berikutnya, judulnya COD viral tanggapan kurir, di mana saya kasarnya. Nah, ini dari si kurirnya. Kemudian ada lagi video tentang pengakuan dari si kurirnya. Saya arogan, Allah Maha Tahu. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan bahas tentang salah dan benarnya ya. Di sini saya bisa simpulkan tentang salah dan benarnya karena saya dari beberapa hari terakhir udah mencoba buat sebuah catatan gitu ya. Nah, dan di sini sepertinya yang salah menurut saya. Ini saya mandangnya dari sebagai konsumen ya, sebagai pembeli yang pesanannya nggak sesuai. Nah, kebanyakan dari teman-teman yang komentar itu saya lihat berpihak ke kurirnya. Karena kenapa? Karena ini sosial media, men. Jadi kalian pasti melihatnya itu dari apa yang paling tertindas. Ini saya dari sebagai orang yang beli barang, kemudian barangnya nggak sesuai. Nah, itu. Di sini yang pertama menurut saya itu yang paling salah, itu kesalahan itu ada di penjual. Kenapa? Karena kalau misal dia jual barangnya pas, masalah ini nggak bakal panjang. Salahnya si kurir ya, memviralkan berita ini. Dalam arti bukan salah memviralkannya, penggiringan opini. Kenapa dia harus menggiring orang untuk malu sebagai warga apa yang dia posting kemarin gitu. Saya masih punya screenshotnya dan sekarang saya lihat udah dihapus di Facebooknya itu postingannya. Postingannya udah dihapus, tapi saya masih punya kopiannya. Screenshotnya saya masih punya. Kemudian salahnya si pembeli. Oke, ini yang kita telaah. Ini saya nggak berani sebut si pembeli salah. Beda sama judul-judul, isi sama judul yang dibuat oleh orang-orang itu beda. Kenapa? Dia bukannya nggak mau bayar itu pesanan. Saya dapat info juga, si pembelinya itu toke sawit. Ya, jadi menurut saya orang menengah ke atas ya. Punya kok dia duit bayar itu, saya yakin punya. Nah, tapi di sini yang saya sayangkan, aturan yang berlaku ini yang sebenarnya harus dirubah. Kenapa? Karena coba ada aturan yang kira-kira yang bisa berpihak ke semuanya. Jangan hanya berpihak ke kurir dan ke penjual. Sementara harus ada dong aturan yang bisa berpihak ke pembeli. Kenapa saya sebut seperti itu? Karena di saat barang sampai itu seharusnya dari saya boleh dicek, dan jika sesuai maka boleh dibayar gitu. Nah, jadi di sini kendalanya gini ya coy ya. Kita pesan barang, tapi kita nggak boleh ngecek tuh barang sebelum kita bayar. Ya, saya bilang sama kalian kemarin itu saya udah pernah ngalamin. Tapi bedanya pada waktu itu saya lebih milih cancel barangnya. Karena takutnya ya, bisa saja kita komplain melalui aplikasi, bisa. Tapi kan masih banyak pekerjaan lain yang bisa kita kerjakan selain dari ngurusin ini. Ya kalau bisa sekali sampai barangnya ya pas. Itu harapan konsumen. Tapi itu butuh waktu lagi. Ya, bagus kalau misalkan si penjualnya pas respon. Kalau misalkan lu respon, bagaimana? Apakah kita harus nunggu dulu beberapa? Ya nggak gitulah. Banyak juga nih yang bilang gaptek.
Definisi gaptek itu apa sih? Gitu. Karena penonton itu bakal berpikir siapa yang paling tertindas itu yang dibela. Nah, di sini saya nggak bilang si kurir tertindas, si penjual tertindas, si pemesan tertindas. Kenapa? Terus juga saya lihat di sini banyak yang menghujat dan bahkan saya juga kena hujatan. Ini astagfirullahalazim. Kemarin itu maksud saya kita bahas dari sudut pandang. Sudut pandang saya seperti itu. Ya saya nggak tahu sudut pandang kalian. Apalagi kalian yang mungkin ya hanya melihat misalkan si kurirnya tertindas, jadi kalian bela si kurir. Apalagi ya memang saya aku bahasanya juga sangat ngeselin. Tapi kan kita nggak boleh dong semena-mena. Jadi mentang-mentang si kurirnya tertindas terus kalian bela si kurir dan ngatain abangnya itu primitif. Kita nggak pernah tahu coy apa sebenarnya siapa itu sebenarnya si abang, dan saya juga baru tahu ternyata baru tahu tapi nggak benar, nggak pasti juga. Saya nggak mungkin nelan mentah-mentah gitu. Informasi yang saya dapat kemarin si abang ini adalah toke sawit. Coba misalkan ya, ini kita bayang-bayang aturannya dirubah. Kami boleh membayar pesanan jika pesanannya sesuai. Coba ada aturan itu tertulis. Ya tapi nggak usah menggiring-menggiring opini juga dong ya kan. nggak sampai nggak sampai kesana juga. Kenapa harus bilang kalau saya jadi orang apa kemarin orang daerah itu malu? Cobalah kalian lihat postingannya itu seperti apa. Sayangnya postingan itu hanya tertuju untuk daerah Jambi ya, karena dibuat dalam bahasa Jambi dan hanya orang Jambi yang mengerti intonasi dan penekanan penulisannya waktu itu. Kalau misalkan kalian paham juga, kalian bakal ngerti kenapa dia nulis itu. Pasti tujuannya ingin menjatuhkan si pembeli. Apalagi dia di situ dia sebut juga buat kurir yang dapat nama Amzi terus tanda nomor telepon, walaupun nomor teleponnya disensor, itu mantap, itulah sebenarnya bang, itu bagus menurut saya, nomor teleponnya harus disensor. Terus lagi kesalahannya nama daerah dia sebut juga di situ. Kalau misalkan orang yang punya daerah tersebut nggak terima bagaimana bang? Nah, itu pertanyaan dari saya. Ya saya juga masih nunggu kelanjutnya seperti apa. Mudah-mudahan ini selesai cepat ya. Halo teman-teman, mungkin saya punya sedikit tips buat teman-teman yang ingin belanja online agar tidak terjebak lagi dengan toko-toko yang seperti kasus yang kita hadapi sekarang. Yang pertama, eh, perhatikan rating toko tersebut, karena rating toko itu sangat berpengaruh dengan pelayanan. Terus lihat juga komentar-komentar, apakah komentarnya negatif atau positif. Karena banyak toko-toko itu nakal teman-teman. Dia gunakan jasa atau email atau seseorang untuk berkomentar di tokonya. Kemudian yang kedua, pastikan toko tersebut udah berusia lumayan tua, lumayan lama maksudnya. Terus yang ketiga, lihat detail penjualannya, berapa banyak ia sudah terjual barang. Jika di atas 100 atau mungkin bisa di atas 500 atau mungkin best seller mungkin, nah lakukan penjualan transaksi dengan toko tersebut. Buat teman-teman yang ingin berbelanja online, baca deskripsinya, apa isi deskripsinya dan bagaimana, dan ingatkan dan pastikan juga buat si penjual tersebut bahwasannya barang jangan sampai salah, karena si pihak toko bisa saja berdalih bahwasannya jika pesanan Anda tidak ada maka kami akan kirim secara random. Nah, itu sangat penting itu teman-teman ketahui. Itu tips dari saya untuk teman-teman yang ingin berbelanja online. Jangan sampai kejadian seperti yang kita alami saat ini. Buat toko-toko online juga jangan sampai lengah seperti saat ini. Pastikan packingan untuk konsumen Anda benar. Kami mengerti kesibukan Anda sebagai pelayan publik gitu ya. Pelayanan untuk toko online maksudnya. Mengerti jugalah dengan kesibukan kami sebagai masyarakat. Kadang-kadang kan bukan hanya ini yang diurus, masih banyak urusan lain yang bisa yang kami selesaikan. Jangan sampai membuang-buang waktu hanya untuk komplain sana, komplain sini dan sebagainya. Terus lagi untuk toko online, kalau misalkan ada yang komplain yang buat diperhatikan, jangan lo responlah dengan cepat meskipun kalian sibuk, karena ini adalah tugas dari kalian. Kalian siap membuka toko online, berarti kalian siap untuk menerima komplainan jika pesanan tidak sesuai. Mungkin cuma itu tips dari saya yang mungkin bisa teman-teman terapkan. Ya udah mungkin cuma itu. Saya Arianto pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Dadah.